Shalom, selamat pagi. Seberapa kita yang ada pagi hari ini siap dengan firman Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Saya kasih kesempatan 1-2 menit. Ada yang mau ke toilet silahkan. Dan setelah itu tidak ada lagi pintu ini keluar masuk. Amin. Puji Tuhan. Saudara siap? Atau masih ada yang mau ke toilet? Gak ada ya? Oke. Kita beri waktu untuk dengar firman Tuhan. Tidak panjang, saya berbicara singkat pagi hari ini, 30 menit kurang lebih. Tapi kalau Tuhan mau 1 jam ya kita ngalir aja. Saudara setuju? 1 jam atau 30 menit? Saya kasih pilihan 1 jam atau 30 menit. Mengalir. Siap kita makan siang di sini, oke? Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Dahsyat Tuhan, haleluya. Oke, Bapak Ibu, kita bicara soal subtema kita hari ini. Di minggu atau di bulan ini kita akan berbicara tentang lahir baru. Di sisi lain kita punya tema besar sepanjang tahun, yaitu setia sampai akhir. Dan menjadi pergumulan kita hari demi hari. Tema besar kita tentang setia sampai akhir ini, kesaksian Bro Arpo tadi itu membuktikan orang setia pun tidak lepas dari tantangan. Amin. Iya. Jadi saudara jangan berpikir bahwa di dalam Tuhan tuh beres-beres semualah. Di dalam Tuhan tuh aman-aman saja, nggak ada. Semakin kita komitmen di dalam Tuhan, ada aja tantangan. Semakin kita beri diri untuk menyenangkan hati Tuhan, ada aja ujian. Jadi kekristenan yang sesungguhnya itu tidak lepas dari ujian dan tantangan. Karena untuk memurnikan iman kita, maka tidak ada cara lain. Imanmu, iman saya, iman kita akan ditempa. Yang setuju katakan amin. Yang tidak setuju katakan amin. Oh puji Tuhan, kita setuju semua. Bapak Ibu, lahir baru. Minggu kemarin kita sudah berbicara, bertolak dari ayat pokok kita di bulan ini, yaitu tentang Nikodemus berbicara dengan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3. Minggu lalu saya persoalkan begini, mulai dari mana sih lahir baru itu? Lahir baru itu kita mau startnya dari mana? Kita bicara lahir baru. Karena kalau kita bicara lahir baru, dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus itu adalah kunci kerajaan Allah. Tanpa kita dilahirkan baru, kerajaan Allah mustahil kita raih. Tanpa kita dilahirkan baru, mustahil kita melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat dan hebat dalam hidup kita. Dan tanpa lahir baru, kita mungkin tidak akan menjadi orang Kristen yang militan dalam melakukan segala kehendak Tuhan. Minggu lalu saya persoalkan dan kita sudah bahas sedikit banyaknya. Mau dimulai dari mana sih lahir baru itu? Dan minggu lalu saya sedikit menjawab bahwa kalau kita mau bicara lahir baru, kita kembali kepada inti manusia itu. Inti manusia adalah hati. Karena Alkitab katakan hati itu sumber hidup. Maka startnya dari hati. Tanpa hati yang diubahkan, seseorang tidak mungkin bisa mencapai lahir baru itu. Sayang banyak orang Kristen hari ini menurunkan kadar dari lahir baru itu. Sekedar setelah dibaptis selesai. Dia anggap bahwa dia sudah lahir baru. Dia anggap bahwa dia sudah ada di dalam Kristus. Pak, Bu, baptisan itu sebagai suatu tanda kita bertobat, meninggalkan cara hidup lama. Tapi kalau baptisan itu sendiri kita tidak hidupkan, sungguh-sungguh menghidupkan baptisan itu, maka tidak akan sungguh-sungguh kita jadi lahir baru di dalam Tuhan. Gak akan mungkin. Berapa banyak orang Kristen di sana setelah keluar air baptisan hari ini dia masih hidup dalam pertobatan, minggu depan masih bertahan, bulan depan kembali kepada proses, kepada hidup yang lama. Banyak yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, minggu ini saya persoalkan satu hal begini. Kalau minggu lalu kita start dari mana? Hari ini kita mau berbicara tentang begini. Hati yang seperti apa yang siap dilahirkan baru? Kalau kemarin kita sudah temukan jawaban bahwa untuk kita masuk dalam proses lahir baru, kita start dari hati. Dan sekarang persoalannya adalah hati yang model bagaimana yang siap untuk dilahirkan kembali. Hati yang model bagaimana sih? Nah Bapak Ibu, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yuk saya pergunakan waktu yang singkat ini sebaik mungkin untuk menyampaikan pesan Tuhan buat kita renungkan. Yohanes pasal 3, kita kembali ke ayat pokok kita. Yohanes pasal 3.
Saya mulai dari ayat 1 sekarang. Yohanes pasal 3 ayat 1. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat apa, Bapak Ibu? Ia tidak dapat melihat apa, Bapak Ibu? Yang sudah dilahirkan kembali, coba angkat tangan. Pasti ragu kan? Ya. Kembali ke ayat 2. Bapak Ibu, saya mau ngomong begini. Saya persoalkan satu hal begini. Dan tidak usah dijawab sendirilah dalam hati. Apakah saudara sungguh-sungguh sudah mengenal hati? Sudah? Ada berapa banyak suami istri yang hadir pagi hari ini? Coba angkat tangan, banyak yang suami istri. Saya tanya dulu di istri-istri ini. Bu, ibu udah tahu benar gak hati suami saudara? Sulit kan jawabnya? Kalau saya balik pertanyaan ini pada setiap ibu-ibu yang ada, Bu, ibu tahu hati ibu enggak? Akan sangat mudah jawab, saya tahu, Om. Ya kan? Artinya yang mampu menjawab hati kita, seperti apa hati kita, adalah kita sendiri. Betul? Bapak Ibu, apakah kita sungguh sudah mengenal hati kita? Persoalkan yuk. Persoalkan ini, serius harus persoalkan. Karena mulai dari sinilah kita akan melihat hati yang seperti apa yang siap untuk dilahirkan kembali. Saya langsung, saudara perhatikan Nikodemus, seorang tokoh agama Yahudi. Di sisi lain dia seorang tokoh agama orang Yahudi. Di satu sisi dia adalah salah satu anggota Sanhedrin. Saya sudah jelaskan minggu-minggu lalu. Berarti Nikodemus ini salah seorang yang terpandang. Nikodemus ini orang yang nggak bisa dianggap remeh. Dalam statusnya dia sangat luar biasa. Dalam pendidikannya dia juga sangat luar biasa. Dalam pemahamannya soal hukum-hukum Musa, oh itu dia piawai, dia ahlinya di situ. Tapi saudara perhatikan, seorang pemimpin agama Yahudi datang kepada Yesus. Kita persoalkan dulu posisi Yesus saat itu. Orang tahu Yesus nggak siapa-siapa. Beda dengan sekarang kan kita tahu dia adalah Tuhan kita semua. Tapi pada saat itu Yesus bukan siapa-siapa, Pak, Bu. Hanya segelintir orang yang menempatkan Yesus sebagai rabi. Ya ini dalam murid-muridnya menempatkan Yesus sebagai rabi, sebagai seorang guru. Lain daripada itu, masyarakat tahu dia seorang anak tukang kayu, betul? Nggak ada apa-apanya kan? Tapi saudara perhatikan, di satu sisi Yesus dianggap di pemandangan mata orang Yahudi ini orang yang aneh. Kenapa? Mengajarkan hal-hal yang aneh, di luar kebiasaan, di luar apa yang sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi. Sehingga Yesus dikelompokkan atau ditempatkan sebagai bidan saat itu. Pengajar sesat saat itu. Makanya Yesus diincar, dicari-cari kesalahan, bahkan mau dibunuh, betul? Nah, saudara bisa bayangkan, bisa lihat gambaran sedikit tentang Yesus. Berbeda dengan Nikodemus, seorang yang terpandang. Mungkin juga di dalam hati Nikodemus sama dengan pemahaman atau pemikiran orang-orang atau pemimpin orang Yahudi pada saat itu. Ini orang yang gak jelas, ini orang mengajarkan ajaran sesat. Tetapi saudara lihat dari ayat 2 ini, ternyata Nikodemus memiliki pemandangan atau cara pandang yang lain terhadap Yesus. Betul? Malam-malam dia datang dengan memanggil Yesus sebagai Rabi.
Ini nggak mudah bagi seorang pemimpin agama Yahudi menempatkan Yesus sebagai rabi. Ini nggak mudah, Bapak Ibu. Tapi saya percaya bahwa Nikodemus sudah mengikuti pola dan cara mengajar Yesus selama itu. Sehingga dalam kesimpulan sampai pada akhirnya Nikodemus menyimpulkan, ini bukan orang biasa. Ini bukan orang biasa. Kalau Yesus bisa melakukan ini dan itu, bisa melakukan perkara-perkara yang spektakuler, ini pasti dalam campur tangan Tuhan. Maka Nikodemus yang adalah seorang pemimpin agama Yahudi bisa memanggil Yesus dengan perkataan, ini luar biasa. Artinya apa? Kalau Nikodemus bisa mencari Yesus pada malam hari, itu bukan satu hal yang mudah bagi Nikodemus. Tentu dia sudah mempertimbangkan segala sesuatu, termasuk dampak dan akibat ketika ada orang lain tahu dia datang menemui Yesus. Dia tahu konsekuensinya, dia tahu resikonya. Saya mau langsung begini, Pak, Bu, kalau kita mau persoalkan hati yang model bagaimana, yang siap dilahirkan kembali adalah hati yang rendah hati. Boleh katakan amin? Hati yang rendah hati, seperti Nikodemus membuktikan dia rendah hati. Bapak Ibu, nanti saya akan jawab pada akhir khotbah ini. Apakah Nikodemus sungguh-sungguh akhirnya dilahirkan kembali? Kita akan temukan jawaban pada akhir khotbah nanti. Dan saya akan khotbah agak panjang, jadi saudara tunggu sampai akhir. Amin, untuk temukan jawabannya. Bapak Ibu, kita bicara rendah hati yuk. Siapa yang rendah hati di sini? Boleh angkat tangan. Siapa rendah hati di sini? Berat kan? Ciri yang pertama, orang Kristen yang rendah hati itu seperti apa? Orang Kristen yang rendah hati sadar dan mengaku segala dosanya di hadapan Tuhan. Jangan ada dosa yang disembunyikan. Jangan ada dosa yang disimpan-simpan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya di antara kita yang hadir di sini tidak ada yang simpan dosa. Amin. 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 Yang tidak ada bersorak-sorai bagi Tuhan. Apa maksudnya? Yang tidak ada bersorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Gitu kan? Saya kadang khotbah di sini saya ragu-ragu di depan saya ada orang atau enggak. Kadang saya ragu. Karena ditanya, diminta interaksi, saudara diam aja. Saya paling senang kalau saya khotbah saudara interaksi. Kalau perlu saudara mau tanya langsung dari bawah nggak apa-apa. Bapak Ibu jemaat, jadi ciri yang pertama kalau saya boleh lihat dari kebenaran firman Tuhan, ciri yang pertama, orang Kristen yang rendah hati adalah orang Kristen yang mengakui salah dan dosa di hadapan Tuhan. Yang setuju dengan Alkitab katakan amin. Keterlaluan kalau saudara nggak setuju dengan Alkitab. Jadi mari kita persoalkan hari ini. Dan Nikodemus membuktikan bahwa dia mau siap untuk dibentuk oleh Tuhan Yesus. Dengan status Nikodemus hari itu, dia kesampingkan segala hal. Dia kesampingkan statusnya, dia kesampingkan keberadaannya. Dia cari Yesus, membuktikan bahwa hatinya siap untuk dibentuk. Dan Bapak Ibu jemaat yang diberkati, Tuhan memiliki sikap hati yang selalu sadar akan kita nggak pernah luput dari salah dan dosa. Itu satu hal yang dahsyat di hadapan Tuhan. Tapi perhatikan, ketika kita sadar bahwa kita ini ada salah dan dosa, kita ingat perkataan Yesus, pulang dan jangan berbuat. Ada yang pulang berbuat dosa lagi, itu repotnya. Orang yang sadar akan dosanya, mengakuinya di hadapan Tuhan, dan dia pulang tidak buat salah lagi. Jadi ciri yang pertama adalah kita sadar bahwa kita ini nggak luput salah dan dosa. Minta ampunlah sama Tuhan. Pulihkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kemudian hal yang berikut, yang kalau saya boleh tambahkan, ya saya lihat apa yang bisa saya kemukakan pagi hari ini. Ciri orang yang rendah hati di hadapan Tuhan,
Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 23. Coba tampilkan ayat ini. Ayat ini berbunyi demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ayat berikut, tinggalkanlah persembahanmu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali lagi mempersembahkan persembahan. Yang berikut, ciri orang yang rendah hati, orang Kristen yang rendah hati. Kalau saya catat di sini adalah orang Kristen yang mau selalu mengampuni. Benar? Ya. Ada dua hal penting yang perlu kita ingat tentang pengampunan. Allah Allah kita adalah Allah yang maha murah. Dia selalu mengampuni kita. Tapi Tuhan pun tegas. Alkitab menarasikan bahwa ada dua hal yang tidak ada kompromi di hadapan Tuhan. Tidak ada pengampunan di hadapan Tuhan. Menghujat Roh Kudus dan tidak mengampuni sesama. Kita mau di posisi yang mana ini hari ini? Kita mau di posisi yang mana hari ini? Mau mengampuni atau tidak mengampuni? 7 turunan Om, saya tidak mau lihat dia. Itu orang Kristen di luar, beda dengan di sini. Haleluya. Yang beda coba berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Ya, kita beda, mak kita GPD Kosan Maruteng ini harus beda dengan yang lain. Betul? Kita nggak tahu orang-orang di luar sana, tapi kita di sini beda. Yang setuju dengan perbedaan ini beri sorak-sorai sekali lagi paling meriah bagi Tuhan. Kita di sini selalu mengampuni. Kita di sini harus mengampuni. Tidak ada kompromi, kita harus mengampuni. Alkitab katakan percuma segala sesuatu yang kita berikan bagi Tuhan kalau hati kita nggak ada pengampunan. Dan ini adalah ciri orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dan tadi saya katakan bahwa hati seperti apa yang siap untuk dilahirkan kembali. Dan saya melihat kebenaran firman Tuhan. Dari Nikodemus saya menarik kesimpulan, hati yang siap dilahirkan kembali adalah hati yang rendah. Dan ciri orang yang rendah hati adalah dia punya suatu watak, selalu mau mengampuni siapapun dia. Aduh Om, terlalu sakit hati saya Om sama dia Om. Kayaknya susah dia Om. Itu mah di drama Korea yang begitu, betul? Tapi di dunia nyata bagi kita anak-anak Tuhan nggak ada yang seperti itu. Kalau di drama Korea itu banyak yang seperti itu. Di sinetron ada seperti itu, yang sulit mengampuni itu banyak. Tetapi di dunia nyata bagi kita di tempat ini tidak ada yang seperti di sinetron. Jadi Bapak Ibu, hal ini perlu kita catat baik. Dan saya mau sampaikan begini, fatal akibatnya kalau kita nggak bisa bawa hidup kita untuk memahami segala apa yang Tuhan inginkan. Orang yang tidak rendah hati, fatal dampaknya Bapak Ibu. Saya dengan cepat mengambil beberapa contoh dalam Alkitab. Saya percaya bahwa saudara sudah tahu ceritanya. Contoh yang pertama kalau saya boleh angkat di sini, ada Saul. Kalau saudara lihat dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Saul awalnya dahsyat kan dipakai Tuhan. Tapi karena kesombongannya, dia direndahkan oleh Tuhan. Ada banyak contoh. Contohnya juga Nebukadnezar pun sama. Satu orang Farisi yang kita dengar di dalam perumpamaan tadi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dampak buruk terjadi dalam kehidupan kita jika kita tidak mau hati kita menyesuaikan dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saya mau ngomong begini buat kita renungkan di pagi hari ini. Seberapa banyak kita hari ini yang rindu siap hatinya dilahirkan kembali? Kalau persoalan ini kita mau serius persoalkan pagi hari ini, karena setiap kita tentu punya satu kerinduan untuk menikmati segala yang baik dari Tuhan. Setiap kita pasti sepakat untuk mau rindu menikmati apa yang Tuhan sediakan dalam kerajaannya. Tapi ingat, kunci kerajaan Allah itu terletak atau ada dalam kehidupan kita
Dan itu diberikan pelajaran itu kita lihat dalam kehidupan Nikodemus. Yesus sendiri katakan bahwa tanpa dia dilahirkan kembali, nggak mungkin kerajaan Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan Nikodemus. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dampak buruk dalam kehidupan kita kalau kita nggak melihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, saya mau sampaikan pertanyaan tadi. Apakah Nikodemus sungguh-sungguh dilahirkan kembali? Nah, ini persoalannya. Atau hanya pada saat malam itu ketika selesai ketemu Yesus, Nikodemus kembali dan dia tidak diubahkan sama sekali. Bapak Ibu, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah Nikodemus benar-benar hidup baru di dalam Yesus? Hidup baru dalam Tuhan. Nah, Yohanes pasal 7, untuk menjawab hal ini saya bawa saudara lihat begini. Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-50. Ayat 50, coba saudara perhatikan. Alkitab katakan begini, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, lanjut ayat 51, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang itu mengetahui apa yang telah dibuatnya, seterusnya dan seterusnya. Tambah satu ayatnya, 52, coba. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Bapak Ibu, singkatnya begini, Nikodemus mempertaruhkan statusnya, Nikodemus mempertaruhkan hidupnya pada saat itu. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, Nikodemus tampil berbeda dari rekan-rekan sejawatnya, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Di sini kita lihat Nikodemus berani mengambil resiko yang sangat beresiko, baik status dan hidupnya. Dia tampil maju ke depan, membela Yesus di tengah-tengah rekan sejawatnya, dan ini beresiko. Ini beresiko. Tapi Nikodemus nggak mau tahu dengan semua itu. Dia tantang balik teman-temannya sesama petinggi-petinggi agama Yahudi. Dia tantang balik. Bapak Ibu, dari sikap Nikodemus membela Yesus pada saat Yesus ditangkap, di sini membuktikan Nikodemus benar-benar sudah dilahirkan kembali. Jadi dari sini juga saya mengambil suatu sikap dan kesimpulan yang sederhana, bahwa orang yang dilahirkan kembali di dalam Kristus siap melakukan segala sesuatu demi menyenangkan hati Tuhan. Siap melakukan segala sesuatu demi menyenangkan hati Tuhan. Dan Nikodemus tampil hari ini. Bapak Ibu, Nikodemus maju selangkah untuk membela Yesus. Sekali lagi saya katakan, itu berisiko. Beresiko berat. Tetapi Nikodemus tidak peduli dengan segala resiko yang mungkin dia tahu akan dia alami. Dan di sini membuktikan sekali lagi, Nikodemus sudah dilahirkan kembali, dengan siap menghadapi resiko membela Yesus saat itu. Dan sekali lagi, ciri hati yang rendah hati dari peristiwa ini, orang yang rendah hati, orang yang sudah diubahkan, hati yang sudah dipulihkan, adalah melakukan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak pandang resiko apapun, jika itu untuk menyenangkan hati Tuhan, aku siap melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekalipun mungkin jabatanku hilang, sekalipun nama baikku dipertaruhkan, sekalipun segala hal yang hebat yang ada dalam diriku hilang, lenyap, asalkan Tuhan disenangkan, tidak masalah. Itu Bro Arko tuh. Itu beresiko tuh profesinya sebagai penginjil. Beresiko itu. Coba tanya, dia tahu nggak resikonya? Tahu dia, tapi kenapa dia lakukan? Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya belum tentu bisa berposisi seperti beliau itu.
Saya nggak mungkin bisa. Contoh seperti adik saya, misionari juga. Adik saya misionari di Thailand, di Filipina. Saya tanya, kau tidak ada urat takut kan? Dia bilang tidak ada, Kak. Kau tidak takut jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, bahaya ini, bahaya ini, bahaya ini. Nggak ada. Dan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Nikodemus membuktikan bahwa dia sudah dilahirkan kembali. Mempertaruhkan segala hal, mempertaruhkan jabatan, mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan statusnya demi membela Yesus. Dan ini dahsyat. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang siap mempertaruhkan yang terbaik dari dalam dirinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak bisa Om, nama baik saya dicemarkan. Kan? Nggak boleh begitu Om. Kalau dia jual saya beli Om. Kita bayangkan Nikodemus hari ini. Yang berikut, Bapak Ibu. Yang berikut. Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19. Apakah Nikodemus sungguh-sungguh sudah dilahirkan baru? Sudah dilahirkan kembali? Yohanes pasal 19. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ayat 38. Yohanes 19 ayat 38. Yohanes 19 ayat 38. Mana ada ayatnya? Nah ini dia. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Lanjut. Ayat 39. Perhatikan. Juga siapa? Nikodemus. Datang ke situ bersama-sama Yusuf dari Arimatea. Dialah yang mula-mula datang waktu malam. Artinya narasi ini merujuk pada saat peristiwa Nikodemus bertemu Yesus. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kaki beratnya. 50 kaki kalau di kilogram kan kira-kira 30 kilogram kurang lebih. Seterusnya dan seterusnya. Saya mau ngomong apa dari peristiwa ini? Nikodemus sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Peristiwa ketika Yesus mati di kayu salib, Yusuf Arimatea dan Nikodemus menghadap untuk supaya bisa menurunkan mayat Yesus. Dan Nikodemus tidak datang dengan tangan kosong. Nikodemus bawa hal yang terbaik, yaitu minyak gaharu. Di sini saya mau ambil kesimpulan begini sederhana Bapak Ibu, bahwa Nikodemus sungguh-sungguh sudah mengikut ajaran Tuhan Yesus. Dia dilahirkan kembali. Dan bukti bahwa Nikodemus dilahirkan kembali, dia memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki, yaitu apa? Minyak gaharu yang beratnya 50 kaki berat. Bapak Ibu, saya mempersoalkan hal ini dalam kehidupan saya. Saya buat satu hitung-hitungan, berapa sih harga minyak gaharu itu? Saya buat satu hitung-hitungan dan sayang saya tidak bisa menjelaskan secara rinci minyak gaharu. Tapi saya buat satu penelitian tadi malam. Saya coba cari hitung-hitungannya dan saya coba kurskan dengan kurs kita hari ini. Persembahan atau nilai minyak gaharu yang diberikan oleh Nikodemus pada saat kematian Yesus, mur dan minyak gaharu itu totalnya nggak habis pikir saya Bapak Ibu. Itu mahal sekali. Saya coba mencari data. Saya temukan satu data. Tahun 2000, tanggal 3 September tahun 2020, CNN pernah buat CNN Indonesia maksudnya,
CNN Indonesia buat suatu berita tentang berapa harga minyak gaharu yang sudah diproses menjadi minyak. Dan itu di dalam berita itu CNN menulis begini. Gaharu pada tahun 2020 pada saat itu bernilai kurang lebih 100.000 US dollar per kilogram, sekitar 1,5 M. 1 kilogram minyak gaharu yang sudah diproses, yang berkualitas terbaik, kalau dia kurang lebih 30 kilogram, saudara kali bagi sendiri untuk harga saat ini. Artinya kita nggak persoalkan nilainya, tetapi di sini membuktikan bahwa Nikodemus benar-benar dilahirkan kembali. Ciri tanda orang yang rendah hati adalah siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang terbaik bukan soal nilai, tapi apa yang paling berharga dalam hidup kita, itulah kita persembahkan kembali untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara siap beri yang terbaik bagi Tuhan? Sekali lagi, sekarang saya persoalkan, apa yang terbaik bagi kita? Apa yang terbaik bagi kita? Pak Budi, apa yang terbaik bagi Pak Budi hari ini? Hidup, setuju kan? Hati, setuju kan? Uang, Tuhan yang punya segala sesuatu. Yang Tuhan minta adalah hati kita. Kalau hari ini Tuhan katakan, Pak Beni, berikan total hatimu untuk aku, siap apa tidak? Kalau Tuhan katakan bagi kita hari ini, persembahkanlah hatimu untuk aku, itu yang Tuhan minta. Tuhan tidak minta hal-hal yang lain. Dari Nikodemus saya belajar, saya simpulkan, orang yang rendah hati adalah orang yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saudara nilai sendiri dalam hidupmu, apa yang terbaik? Apa yang terbaik? Tuhan cuma butuh hati kita. Tuhan gak butuh yang lain. Tuhan butuh hati saudara. Tuhan butuh hati saya. Dan hati ini kita mampu berikan yang terbaik kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan. Selama di dalam hati kita masih ada ruang untuk kita mau memuaskan hasrat kita, selama itu kita nggak bisa beri yang terbaik bagi Tuhan. Omong kosong. Kadang kita ini licik, kan Alkitab katakan Yeremia kemarin, hati itu licik, hati-hati. Kadang kita menutupi hati kita dengan piawai, memoles hati kita dengan piawai, seakan-akan kita ini mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Pak Bu, Tuhan tahu kedalaman hati. Jangan main kucing-kucingan dengan Tuhan. Kalau kita hari ini mau beri hati kita bagi Tuhan, orang yang mampu memberikan hatinya total bagi Tuhan hanyalah mereka yang rendah hati di hadapan Tuhan. Siap beri hati bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau minta buat kita hari ini. Nikodemus membuktikan dia beri yang terbaik bagi Tuhan. Dia bawa minyak mur dan minyak gaharu yang nilainya enggak main-main. Tapi dari sini saya melihat bukan soal nilai, tapi dari sini saya melihat bahwa Nikodemus memberikan terbaik hatinya. Sebelumnya dia mempertaruhkan status dan hidupnya. Itu enggak gampang. Dia mempertaruhkan status hidupnya, keluarganya, segala sesuatu demi membela Yesus. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, bersama Yusuf dari Arimatea, bersama-sama pun menghadap pemimpin Romawi saat itu untuk bisa menurunkan Yesus. Itu pun dalam pertaruhan. Kalau kita lihat sejarah, itu pun dipertaruhkan. Nikodemus mempertaruhkan hidupnya sampai terakhir ketika Yesus mati. Dan setelah itu Alkitab tidak menarasikan lagi. Setelah peristiwa ini tidak ada lagi narasi tentang Nikodemus. Tapi saya percaya Nikodemus sudah temukan satu hal yang hebat.
yaitu hidupnya sudah dilahirkan kembali. Dan dia tidak menganggap hal-hal yang melekat dalam hidupnya sebagai suatu hal yang dipertahankan, yang bisa dipertahankan. Dan itu pun yang dibuktikan oleh Paulus, apa yang dahulu menjadi keuntungan bagiku, setelah dia mengenal Kristus semuanya menjadi skubalon. Saudara tahu skubalon? Gak enak dibicarakan dari mimbar ini. Skubalon itu ampas dari kotoran hewan. Gak ada nilai sama sekali. Padahal dulu segala sesuatu itu bernilai bagi Paulus. Tapi setelah dia mengenal Kristus, setelah Paulus dilahirkan kembali, segala sesuatu tidak ada artinya selain dia mau menyenangkan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Saudara boleh tutup Alkitab, saudara. Persoalkan, apakah kita mau beri hati kita bagi Tuhan? Persoalkan, apakah kita mau rendah hati? Seperti Nikodemus membuktikan dan mengajar kita hari bahwa ternyata orang yang rendah hati tidak rugi kok. Orang yang rendah hati ada kemuliaan yang menanti dalam kehidupan. Orang yang rendah hati, Tuhan akan berkati dia lebih lagi, karena dia sudah mencapai apa yang paling luar biasa, yaitu apa? Kerajaan Allah beserta segala sesuatu. Saudara boleh tutup Alkitab, saudara. Kita renungkan firman Tuhan hari ini.